Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam, di mana suara menjadi saksi dan kisah menjadi nyata. Malam ini, kita kembali menyusuri lorong-lorong gelap penuh rahasia. Cerita yang tak berani diceritakan. Di siang hari, kini mengudara. Duduklah tenang, matikan lampu, dan biarkan ketakutan merayap perlahan ke dalam pikiranmu. Karena di Radio Malam, tidak semua yang terdengar berasal dari dunia yang sama. Hidup Bumina bisa dibilang tidak pernah mudah. Sejak muda ia sudah terbiasa bekerja keras, membantu orang tuanya berjualan sayur di pasar pagi, lalu menikah dengan seorang lelaki sederhana bernama Samin. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan Jakarta Utara yang padat dan panas. Dari hasil jerih payah, mereka membuka warung lontong sayur seadanya di pinggir jalan. Warung itu hanya ditutupi terpal biru lusuh dengan meja kayu dan beberapa bangku plastik awalnya. Bumina yakin warung itu bisa jadi jalan rezeki untuk menghidupi keluarga kecilnya. Namun kenyataan berkata lain. Warung itu hampir selalu sepi. Dalam sehari, paling banyak hanya 5-7 orang yang mampir. Padahal, di seberang jalan ada warung lontong sayur lain yang pembelinya tak pernah surut. Bumina hanya bisa menatap iri dari jauh, sambil memegang sendok yang dingin. Yang membuat keadaan semakin berat adalah kondisi suaminya, Samin. Lelaki yang dulu gagah dan penuh semangat, kini terbaring lemah karena penyakit paru-paru yang sudah lama dideritanya. Setiap malam batuknya menggema di dalam rumah kontrakan kecil itu, kadang bercampur dengan darah segar. Obat yang dibutuhkan tidak murah, dan penghasilan dari warung jauh dari cukup. Di balik rasa cintanya pada suami, Bumina juga menyimpan rasa frustasi yang sulit ia kendalikan. Ia sering duduk termenung di warungnya, menatap panci kuah santan yang mengepul tipis. Dalam hatinya, ia ingin sekali warung itu ramai, terkenal, dan menjadi sumber rezeki tanpa henti. Tapi semakin ia berdoa, semakin jauh rasanya doa itu dikabulkan. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, seorang lelaki tua yang asing datang berteduh di warungnya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya tajam seolah bisa menembus isi hati siapa saja. Ia duduk tanpa pesan apa-apa, hanya memandangi Bumina yang sibuk membereskan meja. "Capek ya, Bu?" Suara lelaki itu berat, seperti keluar dari dasar. Perutnya, Bumina tersenyum tipis, berusaha ramah meski hatinya gusar. "Namanya juga usaha, Pak. Kadang ada pembeli, kadang enggak." Lelaki itu mengangguk pelan, lalu menanduk. "Kalau mau, saya bisa bantu. Warung ini bisa ramai. Orang-orang bisa berebut datang ke sini." Kata-kata itu membuat Bumina terdiam. Ada sesuatu yang aneh dari cara lelaki itu berbicara. Seolah-olah ia tahu betul isi kepalanya, tahu betul keinginan terpendam yang ia simpan rapat. "Caranya?" tanya Bumina lirih. Separuh ragu, separuh penasaran. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. Senyuman tipis menyungging di bibirnya, tapi tatapan matanya dingin, membuat bulu kuduk Bumina berdiri. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Bu. Kalau ingin rezeki lancar, harus ada yang diberikan. Sesuatu yang paling dekat, paling berharga." Jantung Bumina berdegup cepat. Ia tahu maksud lelaki itu, tapi pura-pura tidak paham. Maksudnya, modal atau apa? Lelaki itu hanya tertawa kecil, lalu berdiri. Ia meraih payung hitamnya, bersiap pergi. Sebelum langkah keluar, ia berbisik pelan, hampir seperti bisikan angin. "Kalau sudah siap, panggil saja aku. Kamu tahu apa yang harus dikorbankan." Setelah itu, lelaki itu menghilang di tengah hujan malam, meninggalkan aroma anyir yang menusuk hidung. Malam itu Bumina tidak bisa tidur. Suara batuk suaminya terdengar semakin berat, seperti napas terakhir yang tertahan. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan suaminya yang dingin, matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin untuk menyelamatkan diri dari jerat kemiskinan, ia harus melepas orang yang selama ini setia di sisinya? Hari-hari berikutnya warung itu tetap sepi. Utang semakin menumpuk, harga obat suaminya terus naik. Di saat yang sama, suara lelaki asing itu terus bergema di telinganya, seakan berbisik di belakang kepala. "Kamu tahu apa yang harus dikorbankan." Bahkan dalam tidur, Bumina mulai mendapat mimpi aneh. Ia bermimpi berjalan di sebuah sungai hitam, di mana ribuan tangan keluar dari permukaan air, menarik-narik kakinya. Di ujung sungai, berdiri sosok wanita berambut panjang, wajahnya tertutup. Bayangan, hanya bibir merahnya yang tampak jelas. Wanita itu berkata dengan suara yang nyaring, "Beri aku satu nyawa, maka rezekimu tidak akan pernah kering." Bumina terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke samping, melihat suaminya yang tertidur dengan napas tersengal. Pandangan matanya kosong, tapi dalam hatinya mulai muncul bisikan-bisikan gelap. "Kalau aku kehilangan dia,
Mungkin warungku akan selamat. Aku bisa bayar semua utang. Bisa hidup enak, pikirnya, lalu buru-buru menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Namun semakin ia menolak, semakin kuat pula bisikan itu kembali. Hingga suatu malam, ketika batuk suaminya semakin parah dan tubuhnya menggigil, Bumina menangis sambil menatap langit-langit kamar. Dalam tangisnya, ia berbisik lirih, "Ya Tuhan, kalau memang ini jalan yang harus aku tempuh, aku..." Di luar ramah, angin berhembus kencang, membawa suara aneh seperti tawa panjang yang bergema di antara hujan. Dan malam itu, Bumina resmi membuka pintu bagi kegelapan yang akan merenggut hidupnya. Sejak malam hujan itu, hidup Bumina berubah. Bukan berubah menjadi lebih baik, melainkan semakin gelap. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel di pundaknya, mengikuti kemanapun ia pergi. Rasa sesak itu terus ada, meski di siang hari ketika warungnya sepi, atau di malam hari ketika ia menunggui suaminya yang terbaring lemah. Mimpi-mimpi aneh mulai mengganggunya. Hampir setiap malam, ia kembali ke sungai hitam itu. Sungai yang permukaannya beriak pelan, namun memancarkan bau busuk. Dari dasar air, tangan-tangan pucat meraih pergelangan kakinya, menariknya agar terjatuh. Di seberang sungai, sosok wanita berambut panjang selalu menunggu, dengan senyum menyeringai. Kali ini, wajah wanita itu lebih jelas, matanya merah menyala, dan mulutnya berlumuran darah. "Cepat berikan satu nyawa, jangan menunda-nunda." Suara itu menggema dalam mimpinya, keras sekali. Sampai-sampai Bumina sering terbangun dengan tubuh bergetar. Ia mencoba menceritakan mimpinya pada suaminya, Samin, yang terbaring di ranjang. Namun Samin hanya tersenyum, lemah, menyangka itu sekadar bunga tidur akibat lelah. "Jangan terlalu dipikirkan, Mina. Kita berdoa saja. Tuhan pasti bantu," katanya dengan suara serak. Tapi doa terasa semakin jauh. Seakan pintu langit sudah tertutup rapat bagi Bumina. Keanehan tak berhenti pada mimpi. Di warungnya, pelanggan yang datang mulai mengeluh soal bau aneh. Ada seorang ibu-ibu yang membeli lontong sayur, lalu mendadak menutup hidungnya. "Bu, kok baunya aneh ya? Kayak bau darah," katanya sambil menatap curiga. Bumina tersenyum kaku, berkata mungkin karena santan yang sudah lama dipanaskan. Tapi dalam hatinya, ia tahu bau itu bukan dari masakan. Kadang, ketika sedang mengaduk kuah, di panci ia mencium bau amis yang menyengat, padahal bumbunya sama seperti biasa. Bahkan, ia pernah melihat cairan merah menetes dari sendok kayu yang ia gunakan, padahal jelas-jelas ia hanya memasukkan santan kuning pekat. Saat ia berkedip, cairan itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Malam hari, rumahnya semakin angker. Samin sering terbangun, mengigau sambil menatap sudut ruangan. "Mina, ada orang di situ, berdiri di dekat pintu," katanya dengan suara gemetar. Bumina menoleh, dan tentu saja tidak melihat siapa-siapa. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya ikut berdiri beberapa kali. Samin mengaku melihat wanita berambut panjang duduk di dapur, tepat di dekat tungku tempat Bumina biasa memasak. Dia duduk sambil menatap Mumin, matanya merah. "Kenapa dia ada di sini?" tanya Samin dengan napas tersengal. Bumina hanya bisa membelai suaminya sambil pura-pura tidak takut. Meski dalam hati ia sudah yakin sosok dalam mimpinya kini benar-benar masuk ke rumah mereka. Hari-hari berikutnya, kejadian ganjil semakin sering muncul. Ada pelanggan yang tiba-tiba pingsan setelah makan lontong sayur. Ada pula seorang anak kecil yang menangis histeris ketika diajak orang tuanya ke warung. Katanya ia melihat seorang lelaki kurus dengan tubuh penuh darah berdiri di belakang Bumina. Bumina semakin yakin bahwa semua ini berkaitan dengan tawaran lelaki tua misterius itu. Tawaran yang ia dengar samar-samar masih terus bergaung di telinganya. Seolah ia sedang diingatkan bahwa waktunya hampir habis. Bahwa ia harus segera membuat keputusan, memberi tumbal, atau kehilangan segalanya. Namun hatinya terus berperang. Ia melihat Samin yang semakin lemah. Tubuhnya tinggal tulang, batuknya berdarah hampir setiap malam. Kadang, ketika Samin tidur, Bumina duduk di samping ranjang, menatap wajah suaminya yang pucat. Sebuah pikiran jahat menyelinap, kalau dia pergi, mungkin semua penderitaan ini selesai. Warungku akan ramai, aku bisa hidup enak. Setelah itu, rasa bersalah langsung menyerang dirinya. Ia menangis sambil mencubit tangannya sendiri, seolah ingin menghukum pikirannya. "Astagfirullah, aku istri macam apa? Tega berpikir begitu," gumamnya. Tetapi bisikan itu tak pernah benar-benar hilang. Malam demi malam, wanita berambut panjang di mimpinya semakin mendesak, semakin memaksa. "Cepat, waktumu sedikit. Kalau kau ragu, rezeki akan menjauh selamanya." Bahkan suatu kali, saat ia memasak kuah lontong,
Ia merasa ada tangan yang mendorongnya dari belakang, hampir membuatnya jatuh ke dalam panci mendidih. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya suara tawa lirih yang menggema di telinganya. Suaminya semakin sering melihat hal-hal aneh. "Mina, kenapa ada banyak orang di dapur?" Mereka berbisik-bisik, tapi wajah mereka hancur. "Kenapa, Min?" "Min," katanya suatu malam sambil gemetar. Bu Mina hanya bisa menangis, tidak sanggup lagi menjawab. Warung lontong itu semakin terasa bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan pintu masuk sesuatu yang kelam. Setiap pelanggan yang datang selalu meninggalkan cerita aneh. Ada yang mengaku mual setelah makan, ada yang bermimpi buruk setelah berkunjung. Anehnya, mereka tetap kembali. Seolah ada daya tarik tak terlihat yang membuat orang ingin mencicipinya lagi dan lagi. Hati Bu Mina semakin gelisah. Ia sadar, semakin lama ia menunda keputusan, semakin besar teror yang menghantuinya. Aimut merasa seperti orang gila, mendengar bisikan di telinganya meski sedang ramai di jalan. Suara itu selalu sama. "Kamu tahu siapa yang harus kamu berikan." Dan pada malam yang sunyi, saat Samin batuk darah begitu hebat sampai tubuhnya terguncang, Bu Mina duduk di samping ranjang dengan air mata berlinang. Ia memandangi suaminya yang terengah-engah, dan untuk pertama kalinya, ia membisikkan sesuatu dalam hati yang membuat dirinya sendiri ngeri. "Maafkan aku, Samin. Mungkin hanya ini jalan kita keluar." Saat kalimat itu terucap dalam batinnya, angin malam berhembus kencang melalui jendela, membawa suara tertawa panjang yang menembus ke dalam tulang. Dan sejak saat itu, pertanda gelap banner-banner mulai mengambil alih hidup Bu Mina. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras, jalanan tergenang, udara lembab, dan suara petir menyambar bergema di langit. Di dalam kontrakan kecilnya, Bu Mina duduk bersimpuh di samping ranjang, menatap suaminya yang terlelap dengan napas terengah. Tubuh Samin semakin kurus, tulangnya menonjol, kulitnya pucat seperti mayat hidup seharian todi. Suara batuknya tak henti, bercampur darah yang mengotori sapu tangan lusuh. Dokter sudah lama menyerah, hanya menyarankan agar Samin istirahat. Tapi Bu Mina tahu, istirahat tak akan menyelamatkan hidup suaminya. Semua obat sudah terlalu mahal. Sementara warung lontongnya tak pernah banner-banner memberi cukup uang. Dan malam itu, keputusan besar akhirnya menghantui pikirannya. Bisikan yang selama ini muncul dalam mimpi dan telinganya, kini terdengar semakin jelas. "Waktumu habis, satu nyawa untuk 1000 rezeki. Berikan dia suamimu, dia sudah hampir mati. Apa ruginya bagimu?" Bu Mina menggigil, tangannya gemetar memegang kain selimut yang menutupi tubuh Samin. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali menolak, ingin sekali melawan bisikan itu. Tapi setiap kali ia mengingat utang-utang, lapar yang terus menghantui, tatapan putus asa pelanggan yang bertanya kenapa lontong sayurnya tak seenak warung seberang, hatinya runtuh. Dalam tangisan, ia berbisik lirih ke telinga suaminya yang tidur, "Maafkan aku, Sam. Aku hanya ingin bertahan hidup." Saat itulah sosok lelaki tua misterius itu muncul kembali. Entah dari mana, ia berdiri di pintu kamar, menatap Bu Mina dengan sorot mata tajam. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam kamar, kehadirannya membuat udara menjadi dingin menusuk. "Kau sudah siap?" tanya lelaki itu. Suaranya rendah, seperti suara angin. Bu Mina hanya menunduk, air matanya jatuh menetes di punggung tangan suaminya. Ia tidak berani menjawab, tapi diamnya sudah cukup sebagai tanda setuju. Lelaki itu melangkah masuk. Tangannya yang kurus dan berurat mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku bajunya. Kain hitam dengan simbol aneh yang digambar dengan darah kering. Ia membentangkan kain itu di lantai, lalu menyalakan sebatang lilin merah yang baunya menusuk. Asap tipis mengepul, menimbulkan rasa mual. Seolah bau itu bercampur dengan bangkai yang membusuk. "Taruh tangannya di atas kain ini," perintah lelaki itu. Bu Mina menggenggam tangan suaminya yang dingin, lalu perlahan meletakkannya di atas kain. Samin menggeliat, seolah merasa sakit meski dalam tidur. Lelaki itu mulai melafalkan mantra dengan bahasa yang Bu Mina tidak mengerti. Suaranya dalam, bergetar semakin lama semakin keras. Lilin merah itu berkobar, padahal tidak ada angin yang berhembus. Tiba-tiba, tubuh Samin menegang, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya putih semua, tanpa hitam. Dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. "Mina, Mina, kenapa kau lakukan ini padaku?" Bu Mina menjerit lirih. Tapi lelaki tua itu menekan pundaknya. "Jangan takut, ini hanya roh yang meronta. Dia akan segera pergi." Tubuh Samin bergetar hebat, tangannya mencakar udara, bibirnya berlumuran darah, napasnya tersengal-sengal. Lalu terdengar suara patahan dari dalam dadanya. Bu Mina tak sanggup lagi melihat,
Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis sesenggukan. Mantra lelaki tua semakin cepat, semakin keras, hingga akhirnya tubuh Samin kejang satu kali lalu terkulai. Lemas, lilin merah padam dengan sendirinya. Bau anyir semakin kuat memenuhi ruangan, keheningan menyelimuti kamar itu. Bumina menurunkan tangannya, menatap suaminya yang kini terbaring kaku. Wajahnya pucat, matanya terpejam, bibirnya membiru. Ia telah tiada. Bumina memekik tertahan. Tubuhnya gemetar, ingin sekali ia memeluk suaminya, tapi lelaki tua itu menahan. Sudah, jangan menangis yang telah pergi. Ingat, kau sudah memberi tumbal. Besok pagi, lihatlah apa yang akan terjadi pada warungmu. Lelaki itu merapikan kain hitam, lalu lenyap begitu saja, seolah tubuhnya menguap dalam udara. Tinggal Bumina sendiri, terduduk di lantai dengan air mata bercucuran, menatap jasad suaminya yang kini hanyalah tubuh tanpa nyawa. Malam itu, ia tak tidur. Ia duduk menunggu fajar dengan mata sembab, pikiran berkecamuk. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar akan membawa berkah, atau hanya menjerumuskannya ke neraka? Tapi sudah terlambat, keputusan sudah dibuat, nyawa sudah diambil, dan benar saja, esok paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Bumina membuka warungnya dengan wajah sembab, ia melihat deretan orang sudah menunggu di depan. Padahal biasanya warung itu kosong melompong. Orang-orang itu tersenyum ramah, berkata sudah lama ingin mencicipi lontong sayurnya. Dalam waktu singkat, bangku-bangku plastik yang biasanya kosong penuh sesak oleh pelanggan. Lontong sayur yang ia buat malam sebelumnya habis dalam hitungan jam. Orang-orang yang makan berkata rasanya gurih sekali. Kuahnya berbeda dari warung manapun. Mereka berjanji akan kembali lagi besok. Bumina tertegun. Ia tahu rahasia di balik rasa itu bukan bumbu, bukan santan, bukan resep turun-temurun. Itu adalah nyawa suaminya yang dikorbankan, berubah menjadi cita rasa yang membuat orang ketagihan. Di tengah keramaian, Bumina hanya bisa tersenyum kaku sambil menahan air mata. Di balik senyumannya, hatinya hancur. Ia merasakan kehadiran Samin masih ada, berdiri di sudut warung, menatapnya dengan mata kosong penuh luka. Dan sejak hari itu, warung lontong sayur Bumina tidak pernah sepi lagi. Tapi bersama dengan itu, teror sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah kematian Samin, warung lontong sayur Bumina berubah drastis. Jika dulu ia harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan satu pelanggan, kini kursi plastiknya selalu penuh sejak pagi buta. Bahkan sebelum matahari terbit, antrean sudah terbentuk di depan warung. Orang-orang dari berbagai penjuru Jakarta Utara rela berdesakan hanya untuk mencicipi lontong sayurnya. Entah bagaimana, kabar tentang kelezatan ajaib lontong sayur Bumina menyebar begitu cepat, seolah ada tangan gaib yang menyebarkannya. Dari mulut ke mulut, pelanggan yang baru pertama kali mencoba selalu berkata hal yang sama. Rasanya berbeda. Ada gurih yang sulit dijelaskan, bikin ketagihan. Uang mengalir deras ke tangan Bumina. Laci uangnya penuh, bahkan ia harus membeli kotak besi tambahan untuk menyimpan hasil penjualan setiap harinya. Dari warung lusuh yang dulu dipandang sebelah mata, kini ia bisa memperbaikinya. Topple beer diganti dengan atap seng baru, meja kayu usang ia lapisi kain plastik bermotif bunga, dan kursi-kursi tambahan dibeli untuk menampung semakin banyak pembeli. Tetapi di balik senyumnya yang ramah menyambut pelanggan, hati Bumina sering berguncang. Sebab ia tahu, kesuksesan yang kini ia nikmati adalah hasil dari tumbal yang ia berikan. Setiap sendok kuah lontong yang membuat orang terpesona, setiap potongan telur yang terasa lebih gurih dari biasanya, semuanya seolah membawa aroma darah suaminya. Meski demikian, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini memang jalan hidupku, bisiknya dalam hati. Samin sudah sakit lama, toh hidupnya tersiksa. Sekarang aku bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat malam-malam Bumina tak lagi sama. Warung yang ramai di siang hari berubah menjadi sunyi dan menyeramkan di malam. Ketika semua pembeli pulang dan lampu-lampu jalan mulai redup, ia sering mendengar suara batuk suaminya dari dapur. Batuk serak bercampur darah, sama persis seperti sebelum Samin menghembuskan napas terakhir. Kadang, ketika ia menyalakan kompor untuk merebus santan, api kompor bergoyang sendiri, membentuk bayangan wajah Samin di dinding. Wajah pucat dengan mata melotot, penuh luka, menatapnya seakan ingin berkata, "Kenapa kau tega?" Bumina mencoba menghibur dirinya dengan berkata bahwa semua itu hanya perasaan bersalah, bukan kenyataan. Tapi semakin hari, bayangan itu semakin nyata. Pernah suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara panci bergemerincing dari dapur. Dengan jantung berdegup kencang, ia bergegas ke sana.
hanya untuk menemukan panci kuah lontongnya penuh darah. Segar, bau amis menyengat menusuk hidung. Ia menjerit histeris, lalu menutup mata. Saat dibuka kembali, panci itu kembali normal, berisi kuah kuning santan seperti biasa. Ketakutan itu tidak hanya berhenti pada dirinya. Beberapa pelanggan mulai mengalami kejadian aneh setelah makan di warungnya. Ada yang jatuh sakit misterius. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari. Ada pula seorang sopir angkot yang mendadak tewas karena serangan jantung setelah seminggu rutin sarapan di warung Bumina. Meski begitu, warungnya tetap ramai. Aneh sekali. Seolah ada kekuatan yang membuat orang tak peduli pada musibah yang menimpa pelanggan lain. Mereka tetap datang, tetap makan, tetap mengaku ketagihan. Warung Bumina memang beda. Ada rasanya yang bikin nagih, kata seorang bapak paruh baya pada temannya. Meskipun setelah makan, perut saya sering mual, tapi entah kenapa besoknya ingin datang lagi. Ucapan itu membuat bulu kuduk Bumina berdiri. Ia tahu, lontong sayurnya kini bukan lagi sekadar makanan, melainkan semacam kutukan yang memikat. Semakin banyak yang makan, semakin banyak pula yang terkena imbas buruk. Namun di sisi lain, uang yang mengalir membuat Bumina terbuai. Ia bisa melunasi semua utang, membeli perhiasan emas, bahkan mulai menabung untuk membeli rumah yang lebih layak. Dari seorang janda miskin, ia berubah menjadi wanita terpandang di lingkungannya. Banyak tetangga yang iri, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa karena warungnya memang selalu penuh. Namun, kekosongan dalam hatinya semakin dalam. Kekayaan itu tidak bisa menghapus rasa bersalah yang terus menghantuinya. Kadang, ketika menghitung uang hasil jualan, ia mendengar suara suaminya berbisik di telinganya. "Uang itu darahku, Mina." Ia terlonjak, uang di tangannya terjatuh berhamburan. Tapi setiap kali menoleh, tentu saja tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia kembali bermimpi tentang sungai hitam itu. Kali ini, Samin muncul di tepi sungai. Tubuhnya penuh luka, matanya kosong. Ia menatap Bumina tanpa kata-kata. Di seberangnya, wanita berambut panjang tersenyum puas, seolah sedang menikmati penderitaan mereka. "Dia sudah jadi milikku," kata wanita itu. "Tapi ini baru permulaan, Mina. Jika kau ingin warungmu terus ramai, jangan berhenti. Akan ada tumbal lain." Bumina terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu ia sadar, perjanjian yang ia masuki bukanlah perjanjian sekali jalan. Pesugihan itu menuntut lebih. Tidak akan pernah berhenti hanya pada satu nyawa. Namun di pagi harinya, ketika ia membuka warung dan melihat antrean panjang pembeli, hatinya kembali goyah. Ia berusaha menepis ketakutannya dengan menyibukkan diri melayani pelanggan. Setiap senyum yang ia berikan terasa palsu, tapi setiap lembar uang yang masuk ke tangannya membuatnya berpura-pura lupa pada mimpi buruk semalam. Hari-hari terus berjalan. Seperti itu, siang penuh tawa pelanggan, malam penuh tangisan dan teror. Keberhasilan warung lontong sayur Bumina memang nyata, tetapi keberhasilan itu hanyalah semu. Sebab di balik keriuhan pembeli, ada bayangan suaminya yang selalu mengikuti. Di balik gurihnya kuah santan, ada darah yang mengalir. Dan di balik setiap lembar uang yang ia simpan, ada dosa yang semakin menumpuk. Menunggu saatnya menagih dengan cara paling mengerikan. Warung lontong sayur Bumina semakin hari semakin ramai. Dari pagi buta hingga menjelang siang, antrean tak pernah putus. Bahkan ada pelanggan yang rela menunggu berjam-jam demi bisa mencicipi semangkuk lontong dengan kuah santan kuningnya yang terkenal gurih. Uang terus mengalir deras. Nama Bumina mulai dikenal, dan tetangga yang dulu meremehkannya kini justru memandangnya dengan iri. Namun, di balik semua kesibukan dan gelak tawa pelanggan, ada sesuatu yang terus mengusik ketenangan. Bumina, ia merasa diawasi, bahkan di siang bolong. Kadang, ketika sedang mengupas bawang di dapur, ia melihat bayangan seorang lelaki kurus di kaca jendela. Bayangan itu tidak lain adalah Samin, suaminya yang telah ia tumbalkan. Pada awalnya, Bumina mencoba menepisnya. Ia menganggap itu hanya bayangan pikirannya yang belum bisa ikhlas. Tapi semakin hari, bayangan itu semakin jelas, semakin nyata. Suatu sore, ketika warungnya sedang ramai, seorang ibu yang sedang makan lontong mendadak terdiam. Matanya menatap ke arah dapur, wajahnya pucat. "Bu, siapa lelaki yang berdiri di belakangmu?" tanyanya dengan suara gemetar. Bumina tercekat. Sendok di tangannya jatuh ke lantai. Ia menoleh cepat dan tentu saja tidak melihat apa-apa. Tapi dari wajah ketakutan ibu itu, Bumina tahu bahwa bukan hanya dirinya yang diganggu arwah Samin. Pelanggan pun bisa melihatnya. Sejak saat itu, gangguan semakin sering terjadi. Beberapa orang mendadak kerasukan saat makan di warung. Mereka berteriak dengan suara parau, menirukan nada bicara Samin. "Kenapa kau lakukan ini padaku, Mina?
Kenapa kau tega? Suasana warung berubah mencekam. Pelanggan lain ketakutan, ada yang berlari pergi, ada pula yang jatuh pingsan. Meski begitu, anehnya, keesokan harinya warung tetap ramai lagi, seolah ada kekuatan yang memaksa orang-orang untuk tetap datang. Meskipun sudah mendengar cerita seram, malam-malam Bu Mina semakin tidak tenang. Ia sering terbangun oleh suara pintu dapur yang berderit terbuka. Padahal ia sudah menguncinya. Ketika memeriksa, ia menemukan sendok-sendok berserakan di lantai, panci bergeser, atau kursi plastik yang terbalik sendiri. Bau anyir darah selalu hadir, menusuk hidung, bahkan terkadang memenuhi seluruh rumah. Yang paling membuatnya merinding adalah ketika ia mendengar suara batuk suaminya. Suara itu persis seperti dulu, serak dan berat, selalu datang dari kamar mereka. Padahal ia tahu jelas, kamar itu kini kosong. Pada suatu malam, ia benar-benar melihat sosok itu. Saat sedang membersihkan panci besar di dapur, tiba-tiba lampu redup. Dari sudut ruangan, muncul sosok Samin. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, matanya melotot tanpa berkedip. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan dadanya tampak bolong, seperti ada sesuatu yang diambil dari dalamnya. Mina, suara itu serak, penuh rasa sakit. Aku masih di sini. Aku belum tenang. Bu Mina gemitar. Tubuhnya lemas hingga hampir jatuh. Sam, ampun, aku terpaksa. Aku ingin kita bisa bertahan hidup. Suaranya tercekat. Air mata mengalir deras. Tapi sosok itu hanya mendekat. Langkahnya menyeret. Suara batuknya menggema. Kau menjual nyawaku, Mina. Kau akan dapat balasannya. Sejak kejadian itu, teror semakin menjadi-jadi. Setiap malam, Samin hadir dengan cara berbeda. Kadang ia berdiri di depan pintu kamar, kadang duduk di kursi warung. Kadang hanya terdengar suaranya memanggil nama Bu Mina. Bahkan ada malam ketika Bu Mina terbangun dan mendapati ranjangnya basah oleh darah. Padahal tubuhnya tidak terluka. Ketakutan, Bu Mina berubah menjadi keputusasaan. Ia tidak bisa tidur. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Meski warungnya sukses, hidupnya terasa hampa. Hanya diisi rasa bersalah dan teror. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat. Warung sudah tutup, tapi Bu Mina masih duduk di dapur, menghitung uang hasil jualan. Tiba-tiba lampu padam, meninggalkan kegelapan pekat. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki pelan. Suara itu mendekat, makin lama makin jelas. Mina, suara serak itu terdengar lagi. Kali ini begitu dekat. Bu Mina menoleh dengan tangan gemetar. Dalam remang cahaya lilin, ia melihat Samin berdiri di depannya. Wajahnya rusak, matanya merah, tubuhnya dipenuhi darah. Tangannya terulur, menunjuk ke arah Bu Mina. Giliranmu akan segera tiba. Bu Mina menjerit histeris, jatuh terduduk sambil menutup telinganya. Tapi suara itu terus bergema di kepalanya, berulang-ulang, hingga ia hampir kehilangan akal sehat. Keesokan harinya, meskipun warung tetap ramai, wajah Bu Mina tampak semakin menakutkan. Matanya cekung, bibirnya pucat, dan tangannya selalu gemetar. Para tetangga mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa kekayaannya membawa kutukan. Namun yang tidak mereka ketahui, kutukan itu bukan hanya gosip. Arwah Samin tidak akan pernah berhenti menuntut balas. Sampai Bu Mina benar-benar menerima bagian dari kesepakatan gelap yang pernah ia buat. Dan semenjak itu, kehidupan Bu Mina bukan lagi tentang berjualan lontong sayur. Itu adalah kehidupan seorang perempuan yang dihantui oleh dosa, yang setiap harinya menunggu balasan arwah yang tak kenal ampun. Pagi itu, udara Jakarta Utara terasa lebih pengap dari biasanya. Meski matahari baru naik, jalanan sudah ramai oleh suara klakson dan teriakan pedagang keliling. Di tengah hiruk-pikuk itu, warung lontong sayur Bu Mina seperti biasa dipenuhi pelanggan. Aroma kuah santan yang gurih bercampur dengan wangi bawang goreng membuat orang-orang rela berdesakan di ruang sempit warungnya. Namun, di balik aroma lezat itu, tersimpan sesuatu yang berbeda. Bu Mina mulai merasakan ada yang aneh pada makanan yang ia sajikan. Kuah santan yang biasanya kental dan wangi, kadang tiba-tiba berubah pahit ketika ia mencicipinya. Sayur labu siam yang segar mendadak layu, seolah direbus dengan air busuk. Bahkan lontong yang sudah ia kukus rapi, terkadang terasa amis, seperti bercampur darah. Tapi anehnya, ketika makanan itu sampai di tangan pelanggan, mereka tetap memuji kelezatannya. Bu, lontongnya makin enak saja, kata seorang pegawai kantoran yang sudah jadi pelanggan tetap. Kuahnya gurih, bikin ketagihan. Pujian itu membuat Bu Mina hanya bisa tersenyum hambar. Lidahnya sendiri merasakan kejanggalan, tapi lidah orang lain justru seperti dimanipulasi sesuatu. Ia mulai sadar, pesugihan yang ia lakukan tidak hanya menumbalkan suaminya, tetapi juga merasuki makanan yang ia jual.
Malam harinya ia memutuskan untuk mengetes. Bu Mina mengambil satu porsi lontong sayur dan menyantapnya sendirian di dapur. Saat suapan pertama, kuahnya terasa asin bercampur anyir darah. Suapan kedua, ia hampir muntah karena lontong itu berubah menjadi daging mentah berlumur darah segar. Ia menutup mulut, gemetar, sendok jatuh ke lantai. Tapi keesokan harinya, warungnya tetap penuh dan orang-orang tetap ketagihan. Bahkan ada yang mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Seorang pelanggan tua yang sering datang setiap minggu mendadak pingsan di kursi. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbuih. Orang-orang panik, tapi Bu Mina hanya bisa diam, tubuhnya kaku karena syok. Beberapa hari kemudian, seorang remaja yang juga sering datang ke warungnya tiba-tiba jatuh sakit. Menurut cerita ibunya, anak itu terus menjerit di malam hari. Anehnya, sebelum jatuh sakit, si anak sempat berulang kali bilang bahwa lontong sayur Bu Mina terlalu enak untuk dilupakan. Desa kota itu mulai heboh. Ada yang bilang makanan Bu Mina beracun, ada juga yang mengatakan warungnya diberkati dengan ilmu hitam. Tapi meski ada gosip, tak ada yang bisa menolak pesona lontong sayurnya. Seolah-olah makanan itu menimbulkan kecanduan. Semakin dimakan, semakin sulit berhenti satu malam. Bu Mina didatangi sosok yang sudah lama tak ia lihat, lelaki berjas hitam, dengan wajah pucat dan senyum tipis yang menyeramkan. Ia duduk di kursi warung, meski warung itu sudah tutup. "Bagaimana, Mina?" Suaranya pelan namun menusuk. "Kau sudah merasakan kutukan dari makananmu?" Bu Mina menunduk, gemetar. Kenapa makanan itu berubah? Kenapa orang-orang jadi sakit? Lelaki itu tertawa kecil, suara tawanya dingin. "Itu bagian dari kesepakatan. Nyawa yang sudah kau serahkan tidak cukup untuk menutup harga kesuksesanmu. Kini, setiap mangkuk lontong yang keluar dari dapurmu akan membawa bagian dari darah tumbal. Itulah yang membuat orang ketagihan, sekaligus yang akan membawa mereka menuju ajal." Bu Mina terbelalak. "Jadi, aku membunuh mereka? Kau tidak membunuh," jawab lelaki itu dengan nada tenang. "Mereka hanya menerima bagian dari kutukan yang kau setujui. Mereka datang dengan sukarela, mereka makan dengan nafsu, dan mereka akan membayar dengan tubuh serta jiwanya." Mendengar itu, Bu Mina merasa dadanya sesak. Ia menatap panci kuah santan besar yang masih penuh di dapur. Tiba-tiba ia merasa seakan-akan panci itu mendidih, bukan karena api, melainkan karena darah segar yang terus menggelegak di dalamnya. Sejak malam itu, setiap kali ia memasak, Bu Mina selalu mendengar bisikan-bisikan. Kadang suara Samin yang batuk-bituk, kadang suara anak kecil menangis, kadang suara tawa lelaki berjas hitam. Semua suara itu menyatu dalam kepalanya, membuatnya semakin tertekan. Tetapi di sisi lain, semakin banyak orang yang jatuh sakit, semakin ramai warungnya. Orang-orang yang sudah mendengar kabar buruk justru makin penasaran untuk mencoba. Seolah kutukan itu menjerat siapa saja yang mendekat. Tetangganya mulai merasa janggal. Mereka sering mencium bau busuk bercampur darah dari arah warung Bu Mina di malam hari. Ada pula yang melihat asap hitam keluar dari dapurnya, padahal tidak ada tungku yang menyala. Bahkan seorang anak kecil pernah bercerita kepada ibunya bahwa ia melihat seorang lelaki pucat duduk di kursi warung sambil menatap pelanggan makan. Lelaki itu tentu saja adalah arwah Samin. Suatu hari, ketika sedang melayani pelanggan, seorang pria mendadak muntah darah tepat di atas meja. Warung jadi kacau. Orang-orang berteriak, sebagian lari terbirit-birit, tapi yang lebih mengerikan, darah pria itu mengalir ke mangkuk-mangkuk lontong sayur yang masih tersaji. Pelanggan yang masih duduk di situ justru memandangnya dengan tatapan lapar. Mereka berebut menyendok kuah yang bercampur darah itu, seperti orang yang kehilangan akal. Pemandangan itu membuat Bu Mina menjerit histeris. Ia tahu kutukan itu sudah semakin parah. Makanannya bukan lagi sekadar makanan, melainkan wadah dari darah tumbal yang terus menuntut jiwa baru. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Dari dapur terdengar suara panci yang bergemerincing. Ketika ia memberanikan diri untuk memeriksa, panci besar kuah lontong itu mendidih sendiri, tanpa api. Dari dalamnya muncul jelambang-jelambang darah yang meletup, mengeluarkan bau amis menyengat. Di permukaan kuah, wajah Samin perlahan muncul, dengan mata melotot penuh dendam. "Kutukan ini tidak akan berhenti, Mina. Kau sudah memilih jalan ini. Makananmu akan terus menjadi racun, dan kau tidak bisa kabur darinya." Bu Mina terisak, tubuhnya gemetar tak berdaya. Ia tahu, mulai saat itu warungnya bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah. Warung itu telah berubah menjadi altar kematian, dan setiap mangkuk lontong sayur yang disajikannya adalah persembahan bagi iblis yang sudah ia ikat dengan darah suaminya sendiri. Hari-hari berikutnya, warung lontong sayur Bu Mina semakin ramai meski gosip aneh terus beredar. Orang-orang berbisik bahwa makanan di sana bisa membuat ketagihan. Ada pula yang berani mengatakan setiap suapan terasa seperti menyihir lidah. Namun, perlahan,
keanehan mulai menampakkan diri. Seakan sebuah kiamat kecil sedang tumbuh di dalam warung itu. Awalnya, tanda-tandanya hanya terasa samar. Lampu warung yang biasanya terang, seringkali meredup tiba-tiba, meski listrik di sekitarnya normal. Bau santan gurih yang menguar dari dapur terkadang bercampur dengan aroma busuk seperti bangkai. Bahkan, beberapa pelanggan mengaku pernah melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan. Padahal saat itu tidak ada siapapun. Tetapi seiring waktu keanehan itu makin nyata. Suatu pagi, seorang pelanggan tetap bernama Pak Surya, pegawai kantoran yang gemar sarapan lontong sayur sebelum bekerja, mendadak menjerit histeris di meja makan. Tangannya gemetar, sendok jatuh, matanya menatap piringnya dengan kengerian. Ketika orang-orang mencoba melihat apa yang ia lihat, mereka hanya melihat piring berisi lontong biasa. Namun, menurut cerita Pak Surya kemudian, ia melihat potongan lontong itu berubah menjadi jari manusia yang masih berdarah. Dan kuah santannya bergolak seperti lautan darah panas. Orang-orang menganggapnya hanya halusinasi karena Pak Surya kelelahan. Tetapi sejak hari itu, ia tidak pernah kembali ke warung Bumina. Anehnya, beberapa minggu kemudian, kabar beredar bahwa Pak Surya meninggal mendadak karena serangan jantung di kantornya. Keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa pelanggan lain juga mengalami mimpi buruk setelah makan di warung itu. Ada yang bermimpi dikejar bayangan hitam sambil mendengar suara orang terbatuk-batuk. Ada yang bermimpi tubuhnya direbus dalam panci besar. Satu persatu pelanggan yang dulunya sehat mulai jatuh sakit, dengan gejala aneh seperti batuk darah, kulit membiru, hingga kehilangan kesadaran mendadak. Meski begitu, warung Bumina tetap tidak pernah sepi. Seolah ada kekuatan gaib yang menarik orang-orang untuk terus datang. Semakin banyak orang yang jatuh sakit, semakin panjang antrean di pagi hari. Tetangga sekitar mulai resah. Malam-malam di gang sempit dekat warung itu menjadi menakutkan. Warga sering mendengar suara aneh dari dalam warung yang sudah tutup. Suara sendok beradu dengan piring, suara langkah kaki, bahkan suara orang tertawa lirih. Pernah seorang anak kecil yang bermain di depan warung mengatakan ia melihat seorang lelaki kurus dengan wajah pucat duduk di kursi, menatap ke arahnya. Ketika ibunya mengecek, kursi itu kosong. Semua tahu itu pasti arwah Samin, suami Bumina yang telah dikorbankan. Sementara itu, Bumina sendiri semakin tertekan. Setiap malam, ia tidak bisa tidur karena bisikan-bisikan dari dapur. Suara itu memanggil namanya, kadang berbisik lembut, kadang berteriak marah. Panci besar kuah lontong yang ia taruh di dapur kerap mendidih sendiri, mengeluarkan gelembung darah berbau amis. Kadang wajah Samin muncul di permukaan kuah. Menatapnya dengan mata melotot, penuh dendam. Bumina mencoba menutup semua itu dengan terus bekerja. Ia meyakinkan dirinya bahwa yang terpenting adalah warungnya tetap ramai. Namun, rasa bersalah mulai menggerogoti batinnya. Ia ingat wajah suaminya, tubuhnya yang kurus sakit-sakitan, dan bagaimana ia menutup mata saat menyerahkan nyawa lelaki itu kepada makhluk gaib demi kekayaan. Puncak dari keanehan itu terjadi pada suatu Jumat pagi. Warung penuh sesak, orang-orang antre sampai ke pinggir jalan. Tiba-tiba, lampu-lampu padam seketika, hanya menyisakan cahaya matahari dari luar. Dari dapur terdengar suara keras seperti panci besar yang jatuh. Semua orang menoleh, sebagian kaget, sebagian ketakutan. Ketika Bumina masuk ke dapur untuk memeriksa, ia menjerit keras. Panci besar, kuah lontongnya tumpah ke lantai, dan kuah itu tidak lagi berwarna kuning santan, melainkan merah pekat seperti darah. Lebih menyeramkan lagi, di tengah genangan itu muncul sesuatu yang bergerak tangan manusia yang perlahan keluar dari dalam, berusaha meraih kakinya. Pelanggan yang penasaran ikut melihat ke dalam dapur. Begitu mereka menyadari pemandangan itu, suasana berubah kacau. Ada yang lari turburit-birit keluar warung, ada yang jatuh pingsan, ada pula yang justru mendekat seperti orang kerasukan, mencoba mencicipi kuah itu dengan mata liar penuh nafsu. Situasi menjadi seperti kiamat kecil. Jeritan, tangisan, suara piring pecah bercampur menjadi satu. Seorang ibu yang menggendong anaknya bahkan hampir teriak-injak saat berusaha keluar. Namun, di tengah kekacauan itu, lelaki berjas hitam yang dulu menawari pesugihan muncul di pintu warung. Ia berdiri dengan tenang, tersenyum tipis, matanya tajam menatap Bumina. "Kau lihat, Mina," katanya pelan, meski suaranya terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk. "Inilah harga yang harus kau bayar. Kesuksesanmu adalah kiamat bagi orang lain. Setiap mangkuk lontongmu adalah kutukan yang menular." Bumina terduduk, tubuhnya lemas, air mata bercucuran. Ia ingin berteriak meminta tolong, tapi lidahnya keluh. Ia ingin berhenti, ingin mengakhiri semua ini, tapi rasa takut menahannya. Tahu, warung ini sudah bukan miliknya lagi. Warung itu telah menjadi milik kutukan yang ia bangun sendiri. Hari itu menjadi titik balik. Setelah kejadian panci darah itu,
Gosip tentang warung Bumina semakin liar. Ada yang bilang warung itu berhantu, ada yang bilang makan di sana bisa membuat orang sakit jiwa. Ada pula yang mengaku melihat pelanggan warung berubah menjadi bayangan hitam ketika malam. Meski begitu, anehnya, tetap saja orang datang. Semakin menakutkan kabar yang beredar, semakin panjang antreannya. Seakan warung itu menjadi magnet maut yang tidak bisa dihindari. Dan Bumina, dengan tubuh yang makin kurus dan mata cekung, hanya bisa menatap semua itu dengan hati yang hancur. Ia tahu, tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi di warungnya hanyalah permulaan. Akan ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, menunggu di ujung jalan. Sejak peristiwa panci kuah yang berubah menjadi genangan darah, warung lontong sayur Bumina tidak pernah sama lagi. Bagi sebagian orang, kejadian itu hanyalah rumor yang dilebih-lebihkan, sekadar bumbu gosip warga Jakarta Utara. Namun bagi mereka yang benar-benar ada di tempat itu, ingatan tentang tangan manusia yang merangkak keluar dari panci menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang. Anehnya, bukannya kehilangan pelanggan, warung Bumina malah semakin ramai. Orang-orang seperti digiring oleh sesuatu yang tak terlihat. Seakan-akan warung itu memancarkan daya tarik gaib yang tak tertahankan. Ada yang datang karena penasaran, ingin merasakan lontong sayur keramat. Ada pula yang mengaku setiap hari merasa lapar, hanya jika makan di warung itu. Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula keanehan yang muncul. Pelanggan-pelanggan mulai menunjukkan gejala aneh. Ada yang tiba-tiba tertawa tanpa sebab di tengah makan. Ada yang mendadak menangis, kuah santan menetes dari bibir mereka, seperti darah. Beberapa orang bahkan terlihat seperti kerasukan, matanya kosong, tubuhnya kaku. Namun tangan mereka tetap menyuap lontong sayur ke mulut tanpa henti. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bumina semakin tersiksa. Malam-malamnya dipenuhi bisikan arwah suaminya. Samin, suara batuk berat yang dulu sering ia dengar kini menggema di setiap sudut rumah dan warungnya. Kadang suara itu terdengar marah, kadang penuh rintihan. "Mengapa kau lakukan ini, Mina? Aku suamimu. Mengapa kau serahkan aku pada mereka?" Suatu malam, ketika ia sedang sendirian membersihkan meja warung, bayangan Samin muncul jelas di hadapannya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat membiru, dan matanya merah berair. Arwah itu berjalan tertatih ke arahnya, sambil menyeret kaki yang berlumuran. "Darah. Aku menderita di alam sana. Setiap tetes darah yang keluar di panci itu adalah darahku. Setiap mangkuk lontong yang kau sajikan adalah bagian dariku," bisiknya dengan suara serak. Bumina terhuyung ke belakang, wajahnya pucat pasi. "Samin, aku hanya ingin kita punya kehidupan lebih baik. Aku tak sanggup melihatmu sakit terus." Namun arwah itu tidak menjawab. Tubuhnya perlahan lenyap, menyisakan bau amis yang menyesakkan dada. Sejak malam itu, Bumina yakin roh suaminya tidak akan tinggal diam. Keesokan paginya, kejadian mengerikan benar-benar pecah. Warung Bumina dipenuhi pelanggan seperti biasa. Namun saat seorang pemuda bernama Andre menyendok lontong ke mulutnya, ia tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat, lalu berteriak keras, Ini bukan lontong. Ini daging manusia." Semua orang sontak panik. Mereka menatap piring masing-masing, dan beberapa di antaranya ikut menjerit. Kuah santan kuning mendadak berubah pekat. Warnanya seperti darah mengental. Potongan lontong tampak menjelma menjadi daging merah segar, masih meneteskan cairan. Suasana warung langsung kacau balau. Orang-orang berlarian, ada yang muntah di lantai, ada yang menangis histeris. Di tengah kepanikan itu, terdengar suara keras. "Dari dapur." Panci besar kembali berguncang. Kali ini lebih dahsyat. Tutup panci terbuka sendiri, dan dari dalamnya menyembur bau busuk bercampur amis. Sesosok tubuh kurus berlumuran darah perlahan muncul, merangkak naik dari dalam. Itu sosok arwah Samin, lebih nyata dari sebelumnya. Tubuhnya setengah hancur, wajahnya penuh luka, matanya merah menyalang. "Mina!" teriaknya dengan suara bergema. "Kau yang menyerahkanku. Kau yang membuatku jadi umpan kutukan. Kau yang menukar hidupku dengan lontong terkutukmu." Semi-orang membeku, sebagian pingsan karena takut. Bumina jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. "Ampun Samin, aku tidak bermaksud. Aku hanya ingin kita keluar dari kemiskinan. Aku hanya ingin kau sembuh." Arwah itu merangkak semakin dekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah yang membara di lantai. "Aku tidak butuh uangmu. Aku tidak butuh warungmu. Yang kubutuhkan hanya kesetiaanmu sebagai istri. Tapi kau memilih jalan iblis." Ketika arwah itu hampir meraih lehernya, tiba-tiba lelaki berjas hitam yang dulu menawari pesugihan muncul kembali. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum tipis melihat kekacauan itu. Ia berdiri di pintu, seakan sengaja menyaksikan semuanya. "Tenanglah Samin.
katanya dengan suara datar. Kemarahanmu tidak akan mengubah apapun. Jiwamu sudah jadi bagian dari perjanjian. Kau hanya bayangan, kau hanya alat. Arwah Semit meraung, suaranya menggema di seluruh warung. Aku tidak akan berhenti. Aku akan merenggutnya. Aku akan menghancurkan semua yang kalian bangun. Lelaki berjas hitam itu hanya tertawa kecil. Maka lakukanlah. Tapi jangan lupa, setiap amarahmu hanya akan menambah kekuatan pesugihan ini. Semakin banyak ketakutan, semakin banyak darah, semakin kuat warung ini berdiri. Mendengar itu, Bumina merasa tubuhnya runtuh. Ia baru sadar, semua kejadian selama ini bukanlah kesalahan suaminya, melainkan dirinya sendiri. Ia yang mengiyakan perjanjian itu. Ia yang rela menutup mata ketika Samin menjadi tumbal. Dan kini, ia harus menanggung semuanya. Namun penderitaan itu belum selesai. Tiba-tiba beberapa pelanggan yang masih tersisa mulai berubah. Mata mereka memerah, kulit mereka menghitam, dan mulut mereka mengeluarkan suara mengerikan. Seperti kesurupan, mereka menyerbu Mahameya, meraih piring yang jatuh, lalu melahap potongan lontong berdarah dengan rakus. Suara mereka mengunyah bercampur. Dengan teriakan histeris orang-orang yang mencoba kabur, warung itu benar-benar berubah jadi neraka. Dinding bergetar, lampu padam, hanya cahaya merah redup yang entah dari mana menyinari ruangan. Dari arah dapur terdengar suara ketukan keras seperti gendang, diikuti bisikan-bisikan ribuan suara. Bumina menjerit sekeras-kerasnya, namun suaranya tenggelam dalam kekacauan. Ia mencoba berlari keluar, tapi bayangan suaminya menghadang di pintu. Tidak ada jalan keluar untukmu, Mina. Kau harus ikut aku. Kau harus merasakan penderitaanku. Arwah itu menjulurkan tangannya, mencengkeram pergelangan Bumina dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya terasa dingin seperti es, namun panas darah menetes dari genggamannya. Bumina meronta, air matanya mengalir deras. Ampun, ampun Samin, jangan bawa aku. Aku menyesal. Namun penyesalan itu terlambat. Lelaki berjas hitam berdiri di belakang, menyaksikan dengan tatapan puas. Inilah yang disebut keseimbangan. Mina, tidak ada pesugihan yang gratis. Kau ingin dunia, maka kau harus siap kehilangan dirimu sendiri. Suasana warung semakin mencekam. Arwah Samin menyeret Bumina ke arah panci besar, yang kini mendidih dengan kuah darah pekat. Para pelanggan yang kerasukan meraung sambil menyebut nama Bumina, seolah-olah mereka semua menjadi bagian dari ritual itu. Di detik-detik terakhir, Bumina hanya bisa menjerit, menyesali semua pilihannya. Ia sadar, warung lontong sayur yang dulu ia bangun dengan harapan menjadi jalan keluar dari kemiskinan kini telah menjadi gerbang ke neraka. Dan ketika tubuhnya ditelan kuah darah itu, warung mendadak hening. Sejak malam ketika Bumina ditelan oleh panci darah bersama arwah suaminya, warung lontong sayur itu berubah menjadi tempat terlarang. Tidak ada lagi orang yang berani mendekat, apalagi makan di sana. Namun meskipun warung itu dibiarkan kosong, keanehan-keanehan tetap saja terjadi. Warga sekitar sering mendengar suara gaduh di dalam warung saat malam hari. Ada suara orang ramai makan, sendok beradu dengan piring, bahkan tawa riang bercampur dengan tangisan. Padahal pintu warung selalu terkunci rapat. Pernah suatu kali seorang pemuda nekat mengintip dari jendela, dan ia langsung jatuh pingsan. Ketika sadar, ia hanya bisa meracau sambil menangis. Mereka semua makan daging manusia. Mereka makan Bumina. Desas-desus itu membuat warung tersebut jadi legenda horor di kampung. Anak-anak kecil sering ditakut-takuti orang tuanya. Kalau nakal, nanti kamu dikasih makan lontong sayur Bumina. Namun, bagi orang dewasa yang tahu kisah sebenarnya, warung itu adalah kutukan hidup-hidup. Tanda bahwa perjanjian dengan iblis tidak pernah membawa kebahagiaan. Namun lelaki berjas hitam itu tidak menghilang. Sesekali ia terlihat berdiri di seberang jalan, memandangi warung yang kini sepi. Senyumnya tetap sama, tenang dan penuh misteri. Orang-orang bilang lelaki itu bukan manusia, melainkan makhluk gaib penjaga pesugihan. Kehadirannya menandakan bahwa urusan warung itu belum selesai. Malam-malam pun terasa semakin berat. Beberapa warga sekitar mulai mengalami gangguan aneh. Ada yang bermimpi makan di warung itu, padahal dalam mimpi mereka tahu warungnya sudah lama tutup. Mereka bermimpi menyuap lontong yang terasa manis, namun begitu terbangun, mulut mereka berlumuran darah. Ada pula seorang ibu yang tiba-tiba terbangun tengah malam, lalu berjalan ke depan warung dalam keadaan tidur. Anthony, suaminya, sempat menahan sebelum ia mencoba membuka pintu yang terkunci. Kejadian-kejadian itu membuat warga akhirnya sepakat untuk menghancurkan warung tersebut. Mereka percaya, selama bangunan itu berdiri, kutukan akan terus menghantui kampung. Maka suatu pagi, belasan orang datang membawa linggis, palu dan bensin. Mereka bertekad merobohkan tempat itu,
Namun saat linggis pertama kali menghantam pintu warung, terdengar suara jeritan panjang dari dalam. Jeritan itu bukan hanya satu, melainkan ribuan suara bercampur jadi satu, menembus telinga dan menusuk hati. Orang-orang langsung terhenti, wajah mereka pucat pasi. Sepertinya mereka tidak rela kalau tempat ini dihancurkan. Besik Salah, seorang warga dengan suara gemetar. Meski begitu, mereka tidak mau mundur. Mereka menyiram bensin ke dinding dan lantai kayu. Api pun disulut, membakar warung itu dengan cepat. Namun alih-alih terbakar habis, warung itu hanya dipenuhi asap hitam. Pekat, api tidak melahapnya, justru padam sendiri, meninggalkan bekas gosong yang aneh. Seolah-olah warung itu memang tak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Malamnya, teror semakin menjadi. Semua orang yang terlibat dalam usaha pembakaran warung mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka duduk di kursi warung, disuguhi mangkuk lontong, sayur, dan dipaksa memakannya oleh sosok Bu Mina yang wajahnya sudah hancur penuh darah. Mereka tidak bisa menolak karena tangan mereka digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Ketika Bank, sebagian dari mereka mendapati lidah mereka sobek atau bibir mereka penuh luka gigitan sendiri. Beberapa orang akhirnya memilih pindah dari kampung itu. Tidak tahan dengan gangguan yang terus datang. Rumah-rumah yang ditinggalkan menjadi kosong, membuat kawasan itu perlahan menyerupai daerah mati. Jalan yang dulu ramai kini sepi. Hanya sesekali dilalui orang luar yang tidak tahu kisahnya. Namun cerita tak berhenti di sana. Suatu sore, seorang pengusaha kaya datang bersama anak buahnya. Ia mendengar kabar bahwa ada tanah kosong di daerah itu yang murah meriah, cocok untuk dibangun ruko atau kos-kosan. Tanpa banyak bertanya pada warga, ia langsung membeli tanah yang berdiri tepat di atas bekas warung Bu Mina. Warga mencoba memperingatkan, namun pengusaha itu tertawa meremehkan. "Ah, itu cuma mitos orang kampung. Tidak ada yang namanya warung berhantu. Yang penting, saya untung." Beberapa minggu kemudian, pembangunan dimulai. Gedung 2 lantai berdiri megah di atas bekas warung tersebut. Namun sejak hari pertama dibuka, usaha itu tidak pernah lancar. Penyewa ruko kabur karena sering diganggu. Mereka mendengar suara orang memasak di dapur kosong, atau mencium bau santan bercampur amis darah. Bahkan pernah ada karyawan yang pingsan karena melihat meja penuh makanan muncul begitu saja, lengkap dengan pelanggan tak berwajah yang sedang makan. Pengusaha itu marah besar, mengira semua hanyalah alasan. Namun pada suatu malam ia memutuskan menginap di gedung itu untuk membuktikan semuanya. Di tengah malam ia terbangun karena suara riuh. Saat membuka pintu, ia mendapati gedungnya telah berubah. Lantai keramik bersih berubah menjadi lantai kayu kotor yang dikenalnya dari cerita-cerita warga. Meja-meja panjang berjejer penuh dengan orang-orang yang sedang makan. Tapi wajah mereka kosong. Hanya kulit putih tanpa mata dan mulut. Di ujung ruangan, ia melihat sosok Bu Mina berdiri, membawa panci besar. Kuah merah mendidih di dalamnya. Dan dari dalam panci itu, tangan-tangan manusia keluar meronta. "Selamat datang di warung saya," ucap Bu Mina dengan suara parau. Pengusaha itu menjerit, berlari keluar, namun pintu gedung sudah menghilang. Yang ada hanya dinding hitam pekat. Dari belakangnya, pelanggan-pelanggan tanpa wajah mulai berdiri, berjalan mendekat dengan langkah kaku. Tangan mereka terulur, memaksa pengusaha itu duduk di kursi. Bu Mina mendekat, menuangkan kuah pekat ke mangkuk, lalu menyodorkannya. "Sekali kau masuk ke warung ini, tidak ada jalan keluar. Semua orang harus makan," katanya sambil tersenyum menakutkan. Jeritan pengusaha itu menjadi akhir dari kisahnya. Keesokan harinya, warga hanya menemukan gedung kosong, tapi di lantai atas terdapat genangan darah yang tidak pernah bisa dibersihkan. Sejak itu, tak seorang pun berani membeli atau membangun di tanah bekas warung lontong sayur tersebut. Bangunan yang sempat berdiri akhirnya dibiarkan terbengkalai, hancur perlahan dimakan waktu. Namun orang-orang masih percaya. Pada malam-malam tertentu, suara hiruk-pikuk warung kembali terdengar dari dalam. Suara sendok beradu, orang tertawa, dan bisikan parau seorang perempuan menawarkan makanan. "Makanlah, sekali kau coba, kau takkan pernah berhenti." Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berganti. Namun tanah bekas warung lontong sayur Bu Mina tetap saja menjadi tempat yang dihindari banyak orang. Rumput liar tumbuh menutupi reruntuhan bangunan yang terbengkalai. Pohon-pohon liar meranggas tanpa pernah disentuh, dan jalan di depannya seakan lebih sepi daripada jalan lain di kampung itu. Sesekali ada orang luar yang tak tahu cerita, mencoba singgah atau bahkan membangun sesuatu di atas tanah itu. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Ada yang usahanya bangkrut tanpa sebab, ada yang keluarganya hancur, dan ada pula yang menghilang tanpa jejak. Warga hanya bisa menggelengkan kepala, sebab mereka tahu tanah itu sudah terikat dengan darah dan kutukan.
Kisah Bumina pun menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Orang tua menceritakannya pada anak cucu, bukan hanya sebagai dongeng menyeramkan, tetapi juga sebagai peringatan. Jangan pernah tergoda kekayaan yang datang dengan cara mudah. Pesugihan memang memberi hasil instan, namun pada akhirnya yang dipetik hanyalah kesengsaraan. Mereka percaya suara warung itu masih ada sampai sekarang. Kadang-kadang di malam-malam sunyi, orang yang lewat di depan tanah kosong itu bisa mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Aroma santan bercampur darah yang tiba-tiba tercium. Bahkan bisikan lirih seorang perempuan, "Singgah sebentar, makanlah di sini. Gratis untuk pertama kali." Tidak ada yang tahu apakah suara itu hanyalah bayangan pikiran yang dipenuhi rasa takut, atau memang warung itu masih beroperasi di dunia lain. Namun satu hal yang pasti, warung Bumina tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu tamu berikutnya yang cukup penasaran untuk datang dan duduk di kursi kayu tua yang masih ada di sana. Dan sekali seseorang duduk di sana, ia tidak akan pernah bisa keluar dengan cara yang sama. Warung itu seperti dahaga yang tak pernah terpuaskan, akan terus mencari jiwa-jiwa baru. Dan setiap piring lontong sayur yang tersaji bukanlah makanan biasa, melainkan undangan menuju akhir yang mengerikan. Dan hingga kini, warung itu masih berdiri dalam bayangan malam. Tidak terlihat mata, tapi terdengar oleh hati mereka yang berani mendekat. Sebuah pengingat kelam bahwa keserakahan manusia selalu punya harga, dan harga itu jarang dibayar dengan uang, melainkan dengan nyawa.